Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dari generasi ke generasi yang dimulai dari era 1940-an hingga zaman modern saat ini. Mari kita lihat gambaran besar evolusinya. Sistem operasi terbagi menjadi 6 generasi utama, dimulai dari era tanpa OS di tahun 1940-an, lalu berkembang melalui batch system, multiprogramming, era PC dan GUI, era internet hingga akhirnya mobile dan cloud yang digunakan sekarang. Generasi pertama adalah era di mana komputer belum mengenal sistem operasi sama sekali. Komputer dijalankan langsung menggunakan kabel dan panel putar ukuran sangat besar, bisa memenuhi satu ruangan penuh. Contohnya adalah ENIAC yang lahir tahun 1945 dan UNIAC sebagai komputer komersial pertama. Karena belum ada OS, penjadwalan penggunaan komputer dilakukan secara manual lewat buku reservasi. Memasuki generasi kedua, mulai dikenal sistem operasi sederhana berbasis batch processing. Program dikumpulkan lalu dijalankan secara langsung, dijalankan secara berkelompok. Input dilakukan melalui kartu punch. Pada era ini, transistor mulai menggantikan tabung vakum, sehingga komputer lebih kecil dan lebih efisien. Sistem yang paling berpengaruh di era ini adalah IBM OS atau TI-60 yang lahir tahun 1964. Generasi ketiga membawa dua konsep revolusioner, multiprogramming, yaitu beberapa program bisa berjalan di memori secara bersamaan, dan time sharing, yaitu banyak pengguna bisa menggunakan komputer dalam waktu yang sama. Era ini juga menjadi kelahiran Unix di Bell Labs pada tahun 1969 yang menjadi fondasi hampir semua sistem operasi modern. Selain itu, bahasa pemrograman C juga lahir di era ini. Inilah era revolusi komputer pribadi atau PC, tampilan berbasis TEC atau CLI yang digantikan oleh Graphical User Interface atau GUI yang lebih ramah pengguna. Mouse dan zona interaktif mulai populer. MS-DOS dari Microsoft mendominasi pasar PC, sementara Apple Macintosh di tahun 1984 memperkenalkan GUI yang revolusioner. Era ini membuat komputer bisa digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya para ilmuwan. Generasi kelima ditandai dengan integrasi internet ke dalam sistem operasi. TCP atau IP menjadi standar koneksi dan fitur plug and play memudahkan pemasangan hardware. Era ini juga menyaksikan lahirnya Linux oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 yang memulai gerakan open source. Windows 95, 98, dan XP menjadi raja di era PC, sementara Mac OS X dan Apple lahir dengan basis Unix yang kokoh. Kemudian generasi keenam adalah era yang sedang kita jalani sekarang. Layar sentuh menggantikan keyboard fisik, cloud computing memungkinkan OS berjalan sebagai layanan, Android dari Google dan iOS dari Apple mendominasi dunia smartphone. Lebih jauh lagi, OS kini mulai diintegrasikan dengan kecerdasan buatan IoT dan virtualisasi seperti Docker dan Kubernetes. Jika kita lihat market share OS saat ini secara global, Android memimpin dengan 72% karena mendominasi smartphone di seluruh dunia. iOS berada di posisi kedua dengan 28% di segmen mobile Apple. Di desktop, Windows menguasai 13%, Maxos 2%, sementara Linux sekitar 3% dan Chrome OS 2%. Ini menunjukkan bahwa Android ekosistem Linux adalah kekuatan terbesar di dunia perangkat lunak saat ini. Ada 4 poin penting yang bisa kita petik. Pertama, sistem operasi berkembang dan tidak ada sama sekali di tahun
1940-an, menjadi sistem yang mengelola miliaran perangkat. Hari ini, kedua, setiap generasi membawa inovasi yang menampal generasi sebelumnya. Ketiga, Linux membuktikan kekuatan kolaborasi open source. Dan yang keempat, masa depan OS akan semakin terhubung dengan AI dan IoT. Seperti yang tertulis di sini, sistem operasi adalah jembatan antara perangkat keras dan pengguna, dan inovasinya tidak pernah berhenti. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih aplikasi Google Chrome dan ketik di pencarian download Windows 10. Kemudian kalian pilih yang ingin kalian download. Kalau saya akan memilih yang paling atas, yaitu unduh ISO Windows 10 terbaru di perangkat Anda. Lalu kalian klik yang ingin kalian download seperti ini. Kemudian kalian geser ke bawah. Pilih menu yang biru itu, dapatkan versi terbaru. Kemudian kalian klik. Jika muncul seperti ini, kalian geser ke bawah lagi. Terus kalian tunggu yang hijau-hijau itu. Kemudian kalian klik lagi. Nah, nantinya akan muncul tanda panah yang warna ungu ini, warna pink ini, dan itu tandanya sedang mendownload. Di video ini tidak muncul berapa persen downloadnya, tapi di laptop saya tuh muncul. Saya juga tidak tahu kenapa. Yang pasti kalian tunggu aja sampai aplikasinya terdownload ke laptop kalian. Pilih aplikasi Google, lalu ketik di pencarian VS Code download. Kemudian kalian pilih yang mana yang mau kalian download. Kalau saya pilih yang paling atas, download Visual Studio. Kemudian kalian klik, lalu pilih yang bagian kiri. Nah, itu pilih bagian kiri, lalu klik. Lalu di situ akan muncul direct download link. Kalian klik juga. Nah, di situ akan muncul juga tanda panah warna pink. Itu tandanya sedang mendownload aplikasinya. Kalian tunggu aja sampai dia full 100% aplikasinya terdownload. Di sini juga masalahnya sama, tidak kelihatan dan tidak muncul berapa persen yang di-download. Jadi saya seperti itu aja. Nah, itu sudah tidak bingung lagi, tandanya itu sudah terdownload. Di situ tidak kelihatan, tapi di laptop saya kelihatan. Saya juga tidak tahu caranya bagaimana. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.